Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofia El Fauziah, NIM 2241 Magister Manajemen Pendidikan Islam, akan memaparkan kembali apa yang saya pahami dari bab 6 buku yang berjudul Qualitative Inquiry and Research Design. Jadi bab 6 ini berjudul Introducing and Focusing the Study, atau dalam bahasa Indonesianya artinya mengenalkan dan memfokuskan kajian. Jadi, bab 6 ini secara keseluruhan membahas bagaimana cara menulis masalah penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian yang baik, dan sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Yang pertama, tentang research problem atau masalah penelitian. Jadi, apa sih masalah penelitian itu? Masalah penelitian ini dapat diartikan sebagai keharusan kajian dilakukan atau kenapa penelitian penting untuk dilakukan. Tujuan lainnya ini juga untuk memberikan suatu dasar atau keharusan dalam mengkaji suatu masalah. Nah, kalau untuk masalah penelitian sendiri ini, sumber masalahnya itu bisa dari berbagai hal, seperti bisa dari pengalaman pribadi dalam suatu masalah, atau permasalahan terkait pekerjaan, bisa juga karena proyek penelitian pembimbing, atau bisa juga karena literatur ilmiah. Nah, untuk alasan terkuat dari suatu masalah diangkat menjadi kajian, ini sebenarnya alasan terkuatnya adalah karena adanya kebutuhan atau keharusan yang ada untuk mengisi kesenjangan pada literatur atau memberikan pendapat yang belum ada dalam literatur. Terkait research problem ini, atau masalah penelitian, sebelum masalah ini diangkat menjadi suatu kajian, kita perlu tahu kebutuhan atau kesenjangan literatur dengan yang ada, dan kemudian juga perlu menempatkan posisi kajian yang akan kita lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, sehingga untuk mengetahuinya kita perlu merancang suatu peta penelitian. Nah, jadi ini ada contohnya. Jadi contohnya ini adanya suatu kebutuhan program mengajar yang dapat menciptakan guru yang tanggap budaya. Nah, untuk menciptakan ini itu ada program lokal dan juga ada program yang belajar di luar negeri. Nah, kemudian banyak penelitian-penelitian terkait yang seperti bagaimana membahas pandangan orang-orang terhadap belajar di luar negeri, kemudian juga bagaimana cara meningkatkan program-program itu. Nah, terus untuk peneliti yang ingin lakukan, ini penelitinya ingin mengetahui tentang apakah ada pengaruh positif jika hanya belajar di luar negeri secara singkat. Nah, jadi ternyata belum ada penelitian-penelitian yang membahas hal tersebut. Jadi ini posisi penelitiannya di sini. Jadi berarti kesenjangannya ada di sini. Nah, kemudian untuk menulis research problem ini ada 3 langkah. Jadi yang pertama tadi menentukan sumber masalahnya. Kemudian yang kedua itu memposisikan masalah yang akan dikaji dalam literatur yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ini mengenalkan atau memaparkan masalah sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Jadi kan minggu kemarin sudah dijelaskan, jadi ada 5 jenis pendekatan untuk penelitian kualitatif. Nah, untuk cara pemaparan masalah ini disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Berikut ini merupakan tabel pemaparan masalah penelitian berdasarkan jenis pendekatan. Jadi contohnya nih, untuk kajian naratif, cara pemaparannya itu, peneliti dapat memaparkan bagaimana cerita tentang suatu tokoh perlu diceritakan untuk memperoleh pengalaman pribadi terkait masalah penelitian. Kemudian untuk yang grounded teori ini, peneliti dapat memaparkan bagaimana suatu teori baru dibutuhkan yang dapat menjelaskan suatu proses atau teori yang tidak cukup atau tidak ada untuk suatu populasi, atau teorinya masih perlu dimodifikasi lagi. Bagian kedua dari bab ini membahas tentang purpose statement atau saya artikan sebagai tujuan penelitian. Jadi menurut penulis,
Tujuan penelitian itu perlu disusun dan ditulis dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan sebaiknya tidak tersirat. Pada buku ini terkait penulisan tujuan penelitian, penulis buku ini menyediakan suatu template bagaimana cara menulis tujuan penelitian. Jadi contohnya seperti ini, tujuan dari penelitian atau kajian. Nah, yang kosong ini bisa ditulis dengan jenis pendekatan yang digunakan. Kemudian ini adalah ini bisa dipakai memahami, mendeskripsikan, mengembangkan atau menemukan tergantung dengan jenis pendekatan yang digunakan. Kemudian ini kosong yang di sini diisi dengan topik kajian utama yang dibahas. Kemudian untuk titik-titiknya ini populasi penelitiannya. Kemudian ID-nya ini diisi di mana kajian dilakukan. Kemudian pada tahap ini dituliskan fenomena atau topik kajian utama, secara umum dapat disebut sebagai titik-titik atau definisi umumnya. Jika tadi penulis buku sudah menyediakan template untuk menulis tujuan penelitian, berikut ini merupakan cara-cara untuk mengisi template tersebut. Jadi ada 6 langkah. Yang pertama ini, sebutkan jenis pendekatan kualitatif yang digunakan dalam kajian. Penyebutan jenis pendekatan ini akan membantu menunjukkan pendekatan penyelidikan yang digunakan dalam pengumpulan data, analis, dan laporan. Kemudian yang kedua ini, gunakan kata kunci yang menunjukkan tindakan fokus pendekatan penelitian. Contohnya, dalam kajian naratif digunakan kata memahami pengalaman. Kemudian untuk kajian etnografi atau studi kasus atau fenomenologi dapat digunakan kata menggambarkan. Nah, kemudian langkah yang ketiga ini, gunakan kata-kata yang dapat menunjukkan atau mencirikan tujuan penelitian untuk pendekatan yang digunakan. Nah, ini bisa dilihat di tabel pada slide selanjutnya. Berikut ini tabel yang dimaksud, yaitu tabel kata-kata yang mencirikan atau mampu menerjemahkan tujuan penelitian sesuai dengan pendekatan. Jadi misalnya kajian yang digunakan adalah kajian fenomenologi, jadi kata-kata yang mampu selaras dan mencirikan pendekatannya itu adalah kata-kata seperti fenomenologi, kemudian mendeskripsikan, kemudian terkait pengalaman, makna, dan esensi. Kemudian kalau misalnya untuk grounded theory, kata yang mencirikan ini bisa berupa teori dasar, kemudian ada kata menghasilkan, mengembangkan, proposisi, proses, dan teori substantif. Pada slide ini terkait tentang tabel kata-kata yang mencirikan tujuan penelitian sesuai dengan pendekatan studi kasus. Jadi kata yang mencirikan itu seperti studi kasus, batasan, tunggal atau kasus kolektif, peristiwa, proses, program, atau individual. Untuk langkah 4-6 ada di slide ini. Jadi langkah keempat itu perlu diidentifikasi fenomena atau topik yang dikaji. Topik yang dikaji adalah topik yang dieksplorasi atau diamati dalam kajian penelitian. Sebaiknya topik yang dikaji fokus pada satu topik saja. Kemudian yang kelima, sebutkan populasi sampel atau tempat yang dikaji. Jadi populasi sampelnya ini bisa suatu individu atau beberapa individu atau juga bisa tempat yang dikaji. Kemudian langkah ke-6 ini sebutkan definisi umum dari topik kajian yang diteliti. Contohnya pada kajian naratif, definisi umum dari cerita ini misalnya adalah kenangan masa kecil, perubahan dari masa remaja ke dewasa. Kemudian pada kajian etnografi, definisi umumnya ini berupa peran, kebiasaan, akulturasi, mitos, dan lain-lain. Kemudian ini untuk yang contoh penulisan tujuan penulisan. Jadi untuk misalnya ini tentang kajian naratif yang mengkaji tentang pengalaman melahirkan dari 17 wanita. Tujuan penelitian dapat ditulis seperti ini. Dalam penelitian ini yang melibatkan pengumpulan cerita para wanita tentang pengalaman melahirkan anak, peneliti berusaha memahami peristiwa selama proses melahirkan anak, menyusunnya ke dalam kronologi kehidupan, dan bagaimana hal ini menjadi kesatuan dalam diri mereka. Mohon maaf jika misalnya kata-kata ini agak kurang klop, karena ini merupakan terjemahan dari apa yang ditulis di buku. Selanjutnya, bahasan ketiga adalah bagaimana cara menulis tentang pertanyaan penelitian atau research question. Jadi, research question ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertanyaan sentral dan subpertanyaan.
atau kalau bahasa Inggrisnya berarti central question dan sub question. Nah, penyusunan kedua jenis ini akan memudahkan dalam memahami pendekatan penyelidikan. Untuk pertanyaan sentral ini, pertanyaan ini bersifat grand atau berupa gambaran besar yang kemudian akan dibantu oleh subpertanyaan dan dipecah untuk menggali informasi yang lebih spesifik. Untuk jenis pertanyaan sentral ini ada 4 jenis, yaitu ada eksplorasi, penjelasan, deskriptif, dan emansipatoris. Kemudian selanjutnya ini ada tentang subpertanyaan. Jadi subpertanyaan ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu subpertanyaan masalah atau issue subquestion dan subpertanyaan prosedural atau procedural subquestion. Nah, untuk subpertanyaan ini, jadi kalau subpertanyaan masalah ini memecahkan fenomena atau topik pada pertanyaan sentral menjadi subtopik untuk pengamatan. Kalau yang subpertanyaan prosedural, ini menggambarkan langkah-langkah penelitian dalam suatu pendekatan dan menunjukkan bagaimana peneliti akan menyajikan dan menganalisis informasi. Berikut ini merupakan contoh dari daftar pertanyaan sentral atau subpertanyaan masalah yang dicontohkan di buku. Jadi kajiannya itu kajian fenomenologi tentang bagaimana istilah guru profesional itu diterapkan. Nah, jadi pertanyaan sentralnya itu apa artinya untuk seorang praktisi menjadi seorang guru profesional. Kemudian untuk subpertanyaan masalahnya ini ada apa yang dilakukan guru profesional, apa yang tidak dilakukan guru profesional, apa yang dilakukan seseorang yang mencontohkan istilah profesionalisme guru, dan ada 2 pertanyaan lainnya. Kemudian untuk yang subpertanyaan prosedural, ini menanyakan tentang apa arti struktural dari profesionalisme guru, apa tema dan konteks yang mendasari yang menjelaskan pandangan profesionalisme guru ini. Nah, jadi ini contohnya dari subpertanyaan dan central question. Kesimpulan dari bab 6 ini adalah 1. Masalah penelitian harus memuat sumber dari masalah atau isu yang mendorong dilakukannya kajian, dibingkai dalam literatur yang sudah ada, dan dikaitkan dengan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian menggunakan kata kunci yang dapat mencerminkan jenis pendekatan. Kemudian yang kedua, untuk penulisan tujuan penelitian harus memuat istilah yang mencirikan suatu pendekatan yang spesifik, termasuk pendapat terkait tempat kajian atau orang yang dikaji. Kemudian yang ketiga terkait pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian mencirikan pendekatan yang digunakan dalam pertanyaan sentral. Suatu pertanyaan menyeluruh yang dibahas dalam kajian subpertanyaan, di mana subpertanyaan ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu subpertanyaan masalah, yaitu subpertanyaan yang membagi kajian sentral, fenomena atau topik sentral ke dalam subtopik kajian, dan jenis yang kedua ini subpertanyaan prosedural, suatu jenis subpertanyaan yang menggambarkan langkah-langkah penelitian dalam suatu pendekatan dan menunjukkan bagaimana peneliti akan menyajikan dan menganalisis informasi. Demikian paparan dari saya terkait bab 6 dari buku Qualitative Inquiry and Research Design. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.